Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kali ini kita akan memasuki tentang pembahasan kita masih dengan kaitan dengan ilmu hadis yang kita ambil dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahul Hadis, bahas tentang macam-macam daripada hadis itu sendiri. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang hadisul marfu, ya, di dalam At-Taqirat As-Saniyah, ya, fi Mustalahul Hadis fi al-fadil maudumati al-baikuniyah, dikatakan wa ma udifa lin nabiyil marfu, ya, wa ma udifa lin nabiyil marfu, apa-apa yang disandarkan kepada nabi, ya, baik berupa ucapan atau perbuatan, itu dinamakan dengan hadis marfu, ya. Wa huwa adapun marfu al hadisul ladzi udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaul awil fi'li awit taqriri, ya. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik, ya, dari ucapan-ucapan nabi atau dari perbuatan-perbuatan nabi, awit takriri, atau ketetapan-ketetapan nabi yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk wa minal fi'l at-taqrir, ya, bagian daripada perbuatan, yaitu ketetapan nabi. Sawa'un kana sanaduhu muttasilan amla, baik, ya, sanadnya, mata rantai dari hadis tersebut menyambung atau mutasil terus menerus, ya, ataupun tidak, ya, selama itu disandarkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut dinamakan dengan hadis marfu, baik dari ucapan maupun perbuatan atau ketetapan nabi. Baik mata rantai dari hadis tersebut ini menyambung, mutasil, ataupun tidak, kalau itu disandarkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan dengan hadisul marfu. Wa summiya marfu'an lirtifai rutbatihi bidafatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan hadis marfu dengan nama marfu, ya, ya, rafa'a marfu'an, yang artinya kan tinggi, ya, lirtifai rutbatihi, karena tingginya derajat daripada hadis marfu tersebut dengan disandarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada makhluk yang mulia, disandarkan kepada sosok yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, dengan penyandaran kepada manusia yang mulia, hadis tersebut dinamakan hadis marfu lirtifai rutbatihi, karena tingginya derajat hadis marfu tersebut karena disandarkannya kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fa idza qala as-sahabi, ya, fa idza qala as-sahabi, ketika golongan sahabat, salah satu dari sahabat misalkan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bla 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 bla, begini 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 begini, kaza wa kaza wa kaza wa kaza, au fa'ala nabi kaza wa kaza, atau nabi melakukan begini begini begini, bla 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 bla, kaza wa kaza wa kaza, karena maka hal tersebut, ya, dari ucapan sahabat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkata, bersabda, atau Nabi Muhammad melakukan sesuatu perbuatan, hadal hadisu marfu'an, maka adanya hadis tersebut ini dinamakan dengan hadis marfu, ya, yang langsung oleh golongan sahabat disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik melalui ucapan Nabi, qala, atau perbuatan Nabi, fa'alan Nabi.
Wa kadza law qala at-tabi'u, begitu juga apabila dari golongan tabi'in, berarti orang-orang yang sezaman hidup dengan sahabat, tidak mengalami zaman Nabi Muhammad, tetapi dia mengalami zaman masa para sahabat Nabi. Au tabi'ut tabi'i, atau golongan dari pengikut tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup di zaman tabi'in. Dia tidak mengalami zaman Nabi Muhammad dan juga tidak mengalami zaman sahabat, tetapi mengalami zaman tabi'in. Au man ba'dahum, atau generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, ya, generasi yang ada di bawahnya. Maka ucapan seperti itu, ya, berkata Rasulullah SAW, misalkan berkata golongan tabi'in atau golongan tabi'ut tabi'in atau orang-orang yang ada di bawahnya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW fa'ala kadza wa kadza, fa inna dzalika yusamma marfu'an, maka itu semua juga dinamakan dengan hadis marfu. Jadi tidak melihat dari mata rantai itu sendiri, baik mutasil ataupun tidak, menyambung ataupun tidak, selama itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Nabi atau perbuatan Nabi, maka hadis tersebut dinamakan dengan hadis marfu. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif, maka dari definisi yang tadi telah kita jelaskan, ya, hadis marfu ini memasukkan juga ke dalam takrif tersebut adalah hadis muttasil, karena hadis muttasil juga yang pada intinya penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu waladzi ittasala sanaduhu bisama kulli rawin, menyambungnya sanad hadis tersebut dengan sebab mendengarnya setiap perawi min ruwatihi, dari perawi hadis, miman fawqahu ila muntahahu, dari orang yang ada di atasnya, perawi yang ada di atasnya, ila muntahahu, sampai dengan akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam definisi tadi memasukkan kepada hadis musnad, ya, yaitu wal hadis al muttasil isnaduhu min rawihi ila ayyantahiyya, yaitu hadis yang menyambung sanadnya dari perawi hadis tersebut ila ayyantahiyya, sampai dengan puncak, yaitu ila Nabi Muhammad SAW. Wa kullu ma la yushtaratu fi al-ittisal, dan juga dalam setiap hadis yang tidak disyaratkan muttasil, yang penting disandarkan ke Nabi Muhammad SAW, ya. Contohnya kal mursal, seperti hadis mursal, wal mu'dal, dan juga hadis mu'dal, karena hadis-hadis tersebut ini penyandarannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yahruju, maka dari definisi hadis marfu tadi, yaitu wal hadis alladzi udifa ilan nabi minal qauli awil fi'li awit taqriri, ini mengeluarkan, berarti mengecualikan kepada hadis mauquf dan hadis maqtu. Karena hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada golongan sahabat, ya. Kalau maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada golongan tabi'in. Maka mengecualikan kepada dua permasalahan ini, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Nah, ini tentang hadis marfu. Kemudian anwa'ur raf'i, bentuk-bentuk atau macam-macam daripada hadis marfu. Ya, ar-raf'u qismani, bahwa hadis marfu, ya, ini dibagi menjadi dua, ya, secara umum. Al-awwal raf'u tasrihi, wa huwa alladzi fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa au an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi taqaddama anifan. Yang pertama adalah raf'u tasrihi, rafa atau marfu yang secara jelas, nyata, ya, penyandarannya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa alladzi fihi, yaitu hadis yang memang pada redaksi hadis tersebut nyata-nyata dengan menggunakan qala Rasulullah SAW atau an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyata-nyata benar-benar menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara tasrih, secara jelas, ya. Kemudian yang kedua asani rafu hukmi, ya, marfu secara hukumnya, dari hadis tersebut dihukumi hadis marfu, yaitu apa? Wa huwa alladzi lam yusarrih fihi ar-rawi biqaulihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang
tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut oleh si perawi dengan ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan secara jelas mengucapkan oleh perawi hadis tersebut ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda misalkan. Nah, bahwa anwa'un kasiratun, dan ini memiliki beberapa bentuk atau macam bagian daripada hadis marfu itu sendiri. Nah, ini ya. Kemudian ya wa minha, di antara daripada bagian daripada yang kedua yaitu marfu hukmi ya qaulu sahabi, yaitu ucapan golongan sahabat, minas sunnati kadza wa kadza, di antara daripada hal yang disunahkan kadza wa kadza, begini. Nah, ini kan tidak secara jelas langsung mengatakan qala Rasulullah atau an Rasulillah, tetapi minas sunnah, ini sebagian daripada sunnah bla 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 bla. Nah, maka pada hadis tersebut atau semodel semacam hadis seperti itu, balau hukmur rafi, maka dia memiliki hukum daripada hukum hadis marfu, wa sumia marfu'an hukman, maka dinamakan dengan marfu hukmi atau marfu secara hukumnya. Nah, ini ya. Kemudian tentang penghukuman daripada hadis marfu itu sendiri ya, annahu qad yakunu shahihan wa qad yakunu hasanan wa yakunu dhaifan. Bahwa sungguhnya hadis marfu ini terkadang dia dihukumi sahih, berarti kalau memenuhi syarat-syarat daripada hadis sahih ya, yang memiliki 5 syarat yang sempurna. Atau dia terkadang juga dihukumi hadis hasan, berarti dia memenuhi kriteria daripada ada hadis hasan, tidak sampai kepada kriteria hadis sahih. Perawinya berada di aqall, lebih sedikit daripada dapatnya ya rawi sahih, atau bahkan dia masuk kategori hadis dhaif, berarti tidak memenuhi syarat hadis sahih dan juga tidak memenuhi syarat hadis hasan. Itu tinggal dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam hadis sahih dan syarat-syarat dalam hadis hasan. Kalau tidak terdapat 2 syarat yang ada dalam 2 hadis tersebut atau 5 syarat yang ada dalam 2 hadis tersebut, maka dia termasuk kategori hadis dhaifun atau hadis yang lemah ya, yang tidak memenuhi kriteria daripada hadis sahih maupun hadis hasan. Al marfu rugatan ismu maf'ulin min fi'lin rafa'a. Al marfu ini merupakan isim maf'ul diambil dari fi'il rafa'a ya diddu wadha'a, kebalikan dari lafaz wadha'a ya, ka'annahu sumiya bidzalika linisbati ila sahibil maqamil marfu ya seakan-akan dinamakan dengan marfu ya, di dalamnya itu dijelaskan karena dinisbatkannya hadis tersebut kepada pemilik kedudukan yang tinggi ya, maqam mahmud, siapa? Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara istilahi ma'udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari ucapan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan beliau, atau sifat-sifat dan lain sebagainya ya. Ya, ini pengertian atau definisi daripada hadis marfu yang harus kita ketahui ya. Ya, tentang hukumnya tadi telah dijelaskan bahwa tergantung dari hadis tersebut memenuhi kriteria dari hadis sahih kah atau hadis hasan kah. Kemudian lanjut kepada hadis musnad ya. Ya, al-musnad bi fathin nuni yuqalu li kitabin jumi'a fihi ma asnadahu as-sahabah. Ya. Musnad dengan dibaca fathah nunnya, musnad. Ini diucapkan atau dikatakan untuk sebuah kitab yang terkumpul di dalamnya apa-apa yang disandarkan oleh para sahabat. Ya, ya. Yuqalu aidanil hadis al-ati ta'rifu. Dan juga terkadang diucapkan untuk nama sebuah hadis yang penjelasannya akan dijelaskan ya. Al-musnad wal hadis al-muttasil isnadu min rawi ila ayyan tahiyya ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad yaitu satu hadis yang menyambung mata rantai hadis tersebut dari
perawi hadis tersebut ila ayantia sampai dengan puncak, yaitu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang muttasil, menyambung sanad atau mata rantai hadis tersebut dari perawi hadis tersebut sampai dengan puncak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila wa ghairu dzalik fi ta'rifi, sedangkan pendapat yang lain bahwa definisi hadis tidak seperti itu, ya, yang dijelaskan di dalam syarah-syarah, ya, penjelasan tentang hadis musnad, ya, dalam pembagian daripada hadis musnad itu sendiri, ya. Kemudian wa ala hadza ta'rif, maka dengan definisi ini bahwa hadis yang muttasil sanadnya dari perawi hadis sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mauquf wal maqtu wal munqati wal muallaq wal mursal wal mu'dal laysat minal musnad. Maka hadis mauquf, hadis maqtu, hadis munqati, hadis muallaq dan hadis mursal serta hadis mu'dal ini tidak termasuk bagian daripada hadis musnad, karena hadis-hadis tersebut ini tidak ittisalus sanadihi, tidak menyambung mata rantainya ila ayantahiyah sampai dengan puncak, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hukum daripada hadis musnad itu as-sihah wal hasan awid dhaif bihasabi sifati rijalihi, bahwa hukum hadis musnad ini sama, terkadang dihukumi sahih, terkadang dia dihukumi hasan, bahkan terkadang juga dihukumi lemah bihasabi, dengan melihat sifat-sifat dari perawi hadis tersebut. Dia nyambung mata rantainya, tetapi dari perawinya apakah memenuhi syarat kriteria daripada syarat hadis sahih, seperti dalam hadis sahih itu ada adlun fir riwayah, atau ya dia memiliki dari perawi hadis tersebut mudabtun tama, daya ingat, kecerdasan yang sempurna, dia akhlak yang baik, jauh dari sifat-sifat radha'il. Kalau memang tidak memenuhi kriteria tersebut, ya maka dia termasuk golongan hadis dhaif atau hadis lemah. Kalau masuk atau memiliki kriteria-kriteria yang telah kita bahas dalam hadis sahih atau masuk ke dalam hadis hasan, ya dia dihukum hasan walaupun mata rantainya menyambung. Itu pengertian daripada hadis musnad. Nah, ini ya pembahasan kita tentang pembahasan pada kali ini, yaitu tentang hadis marfu dan juga hadis musnad. Nah, kalian bisa melihat ya di buku-buku tentang pembahasan masalah ilmu hadis tersebut, karena kaitannya dengan istidlal, pengambilan dalil atas hukum-hukum yang ada dari hukum-hukum yang berlaku di agama kita. Ya, pembahasan kita awal bahwa ulama bersepakat boleh bagi kita untuk mengamalkan daripada hadis-hadis yang lemah, ya selama itu hanya berkisar dengan fadhailul a'mal, wat targhib wat tarhib, motivasi dan ancaman, serta penyebutan manakib atau cerita-cerita, itu diperbolehkan. Tapi yang kaitan dengan aqaid dan hukum-hukum yang ada, ini tidak diperbolehkan bagi kita mengambil dalil berhujjah dengan hadis yang lemah. Tentunya kita harus memahami tentang kriteria-kriteria dari hadis sahih, kriteria-kriteria dari hadis hasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.